Balik lagi bersama kami di channel Mobil Kenceng. Ini merupakan Lancer Evolution 9 MR. Ya, tapi convert. Tapi jangan salah guys, walaupun convert, ini sudah hampir 100%, kita bisa bilang 98%. Karena yang kurang hanya konsol tengah yang belum diganti, milik Evo 9 MR. Semua part sudah menggunakan Evo 9 MR. Ya, ini dia mobilnya. Mobil legendaris yang harga originalnya melambung tinggi, ya. Walaupun convert, ini harganya juga nggak main-main guys, ya. Saya nggak mau sebut harga, tapi harganya juga di atas rata-rata karena mobil ini juga sedikit mengalami upgrade ya. Kita mulai dari eksteriornya dulu, ya. Kita bisa dilihat ini kap mesin Varis, ya. Ini lubang anginnya benar-benar berfungsi ya untuk mengeluarkan hawa panas, ya. Desainnya dari Varis ya, seperti ini modelnya. Berbeda dengan Evolution 9 biasa yang hanya mengandalkan tengahnya sedikit lebih kecil, ya. Kalau ditanya hujan jangan khawatir, sudah ada talangnya guys, seperti di Gallon VR4 saya, ya. Kemudian bumper Evo 9 menggunakan lips Varis ya, karbon. Side skirt lipsnya juga Varis guys. Bumper belakang juga lipsnya Varis. Bagasi juga karbon guys ya. Ini benar-benar dry karbon ya, bukan plat dilapis karbon atau fiber dilapis karbon. Dry karbon. Bahannya sama seperti wing ya, sama seperti punya saya juga ya. Bedanya kalau Evo 9 ya, bagian dalamnya karbon ya. Kalau yang Evo 8 punya saya plastik dan bagian bautnya ketutup. Kalau ini karbon dan bagian ininya kebuka. Jadi kalau mau buka bagian tengah, misalnya mau ditambahi extender, itu hanya cukup bongkar ininya saja guys, ya. Nggak perlu kayak punya saya harus dibuka dari bawah, dicungkil dari bawah, nggak efektif. Ya, ini bisa dari sini. Ya, bentuknya sama persis sama Evo 8, cuman ini lebih efisien. Dan ada Velocity, kalau nggak salah ini namanya Velocity apa gitu ya. Jadi fungsinya Velocity Generator ya. Vortex Generator, sorry, tadi dikoreksi oleh kawan saya. Ini ada fungsinya, Vortex Generator. Udara high pressure dari sini, kalau tanpa Vortex Generator, membuat turbulensi di sini, itu malah menghambat. Ya. Ini diarahkan biar larinya juga langsung ke wing belakang. Jadi mengurangi drag coefficient. Ya, untuk yang kalian belum tahu apa itu drag coefficient, itu hambatan udara guys ya. Jadi udara dari high pressure tiba-tiba ke low pressure ya. Nah, Vortex Generator itu untuk melarikan udara ke sini biar lebih lancar ya. Ini merupakan update dari Evolution 8. Karena Evo 7, Evo 8, Evo 9 sharing sasis yang sama, CT9A ya. CT9A. Jadi bodinya mirip. Lampu belakang beda-beda dikit. Evo 8, Evo 9 kalau nggak salah sama. Evo 7 yang beda, tapi bentuknya sama. Jadi pemilik Lancer juga bisa menggonta-ganti. Banyak Evolution 8 yang bumpernya diganti menggunakan Evo 9. Mungkin karena bentuk dari grillnya ya. Ini lebih seksi. Ya, langsung dengan emblem Mitsubishi ori di tengahnya. Ya. Untuk bodi itu tadi. Sekarang kita lari ke kaki-kaki menggunakan Advan RG ya, warna putih berbalut ban Toyo Proxus R1R ya. Ini ban semi slick tapi yang bisa dipakai harian guys, karena kita lihat alurnya masih banyak ya, tapi bisa dipencet ini soft compound. Jadi kalian untuk membedakan ban biasa dengan ban semi slick, walaupun bentuknya kira-kira mirip, biasanya sidewall akan lebih tebal dan ini lebih soft compound ya. Kita bisa lihat ini menggunakan ring 18, ban depan 255 guys. Kalau saya kan 265 tapi SX2 ya. SX2 GT radial itu lokal, lebih murah. Ini R1R ya. Karena ini menggunakan ACD EYC yang sudah lebih advance, bisa diatur. Velg depan belakang sudah bisa dipastikan ukurannya sama. Bahkan ban beda merek aja ACD-nya bisa error ya.
itu kelemahannya mobil yang full AWD dan ECD-nya aktif. Ya. Ban beda merek saja bisa error. Jadi sudah dipastikan ini tidak belang. Ya. Dan rem bawaannya Evo 9 MR itu sudah menggunakan Brembo GT. Ya, ini 4 pot bisa kita lihat ya, 4 pot. Tapi kayaknya di drilling ya, biar jadi tujuan drilling bukan nambah pakem ya, jangan salah. Drilling itu untuk mengeluarkan panas waktu kita hard braking di time attack ya. Karena saya pernah pengalaman bodoh pertama kali track day, saya menghancurkan rem saya sampai habis. Udah pakai minyak rem dot 3 ya, piringan standar cuman 2 pot habis. Untung pulang nggak di towing. Rem belakang big single pot, ini 2 pot ini kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu. Oke, ini 2 pot ya, depan belakang 2 pot tapi big ya, dan piringannya juga sudah drill ya. Oke, ini dia tampilan dari Evolution 9 MR, statusnya tapi convert guys, walaupun convert tapi sudah hampir full ya, jadi memiliki kapabilitas ya udah setara dengan Evo asli. Karena ini pengerjaannya juga nggak sembarangan, terutama untuk bagian sini ya. Ini kalau orang yang biasa kan pakai dempul atau plat, ini menggunakan FRP guys, dicampur dengan plat, jadi bahannya rapi ya, dibuat mengikuti kontur aslinya, jadi mengikuti yang Evo aslinya ya. Ini tampilan belakangnya. Yuk, sebentar lagi kita coba ke bagian interior ya. Ya, oke, yuk kita buka bagian interior. Ya, kunci udah tertancap ya. Kita masuk terlebih dahulu. Ya. Oke, kita nyalakan saja biar kelihatan. Kita lihat tampilannya. Ya, ini tampilan speedometer dari Lancer Evolution 9. Ya. Memang modelnya seperti ini. Ya, memang tidak semewah Gallon VR4. Kalau kalian bilang, wah, Gallon VR4 Optiton lebih mewah ya. Ini mobil balap guys, kita nggak perlu mewah-mewahan. Ya, yang penting tancap gas, RPM, redline, shifting. Ya. Apalagi yang versi RS, kalian akan terkejut, door trimnya plastik. Bahkan kalau Evo RS yang lama, nggak ada itu namanya power window. Engkol guys, hand power. Ya. Ini yang MR, ya fully swap. Kecuali konsol tengah, menurut ownernya lagi pesan dari Jepang langsung ya. Setir Evo 789 keluaran dari Momo itu sama guys ya, tapi bedanya yang Evo 9 sininya hitam ya, sininya hitam keluaran dari Momo ya. Dan di sini ada tombol LCD ini untuk ngatur diferensial ya. Kita bisa lihat kalau dipencet ada tarmac, gravel, snow ya. Nanti kita coba aja waktu jalan ya seperti apa impresinya. Cuman di sini sedikit dimodifikasi oleh ownernya, yaitu pakai sunroof ya, keluaran dari Webasto ya, pakai sunroof ya biar sedikit lebih gaya. Head unitnya Pioneer ya, kita nggak terlalu melihat itu karena ini sebuah Lancer Evo MR. Dan disupport jok semi bucket dari Recaro. Ini sudah Recaro SR, cuman saya lupa apakah masih SR3, tapi kayaknya kalau dari modelnya sih memang SR3 ya. Tapi ini yang Evo 9 MR ya. Karpet juga Evo MR ya. Shift knob-nya custom. Cuman yang kalau kita lihat Lancer Evo ini benar-benar polos guys ya. Nggak ada apa-apanya, tapi soft touch lah ya, nggak bahan murah ya. Ininya warna black piano ini. Oke, jok belakang juga sederhana, tidak ada apa-apa ya. Speedometer karena ini UK spec ya, kalau kalian lihat di belakang tulisan Evolution 9-nya besar, itu artinya UK spec ya. Top speednya 260. Kalau yang GDM itu 180 km per jam.
karena ini UK spek 260 guys, dan 6 speed ya, yang ini 6 speed untuk manual ya, kita nggak usah bilang. Oke, ini ada auto leveling ya, auto leveling headlight, fog lamp, tapi karena fog lampnya yang ini nggak ada, jadi tombolnya ya hanya tombol ya. Terus retract dan pengaturan spion ada di sini, semuanya memang simple guys ya. Ininya sama kayak punyanya Gallon, tapi yang ini ada kacanya ya. Bedanya itu ini juga ada kaca dan pelnya ya. Jadi nothing spesial. Memang mobil ini mobil balap. Jadi kalau kalian mengharap mewah, kencang, beli aja VR4 coy ya. Tapi kalau benar-benar fokus ke performance, yap, ini dia Lancer Evolution ya. Yuk kita cek bagian mesin. Ya, ini dia tampilan dari mesin legendaris 4G63T. Ya, T-nya turbo ya, kita sudah tahu. Cuman yang paling spesial dari mesin Evolution 9, kita bisa bilang half cut-nya paling mahal karena ada MyFact-nya guys ya. Mungkin untuk MyFact kalian pernah lihat di vlog saya sebelumnya, Mitsubishi FTO GP version R. Ya, real MyFact ya. Sekali lagi ini real MyFact, bukan MyFact-MyFact-an. Maksud saya MyFact-MyFact-an itu MyFact ekonomi untuk efisiensi bahan bakar. Ini real MyFact ya. Aktifnya di RPM 5000, tapi kayaknya untuk di Lancer Evolution sedikit lebih rendah, 4500 udah open ya. Kenapa dilengkapi MyFact ya? Biar bertenaga besar, tapi settingannya jadi sedikit lebih susah. Nah, terus yang istimewa lagi, turbonya memakai TD04, tapi yang tipe RH kalau nggak salah. Bedanya adalah kompresor wheelnya yang bagian induce atau bagian sedot ya, gampangnya bagian sedot itu menggunakan bahan titanium guys ya. Kenapa titanium dipilih? Ringan, jadi RPM bawah, gampang spooling. Nah, pasti kalian bertanya, kok nggak pakai aja ball bearing? Ball bearing untuk harian ketahanannya kalah. Jadi ini journal bearing ya, TD04 tapi yang titanium ya, jadi spoolingnya akan lebih cepat. Yuk nanti kita buktikan aja ya. Jadi kombinasi antara MyFact untuk menunjang power di atas dan ditambah TD04, turbonya sedikit lebih kecil daripada TD05 tapi lag-nya minim, dibantu dengan kompresor wheel Indus titanium, jadi spoolingnya cepat guys ya. Piping sudah di custom ya, menggunakan open filter, blow off HKS SQ4 ya. Throttle body masih standar, kita bisa lihat ya. Fuel rail dari HKS ya, headernya ini juga sudah custom, cuman saya kurang tahu apakah menggunakan dari Apex atau bukan, saya kurang tahu, tapi ini modelnya sudah custom. Kenapa dibikin model seperti ini ya? Piston pertama sama piston keempat, piston kedua sama piston ketiga. Jadi tujuannya, namanya piston kan geraknya 1 sama ketiga, 2 sama keempat, biar udaranya equal guys. Jadi ini ukurannya juga nggak main-main ya. Satu ngisi udara, yang sini juga ngisi udara, yang dua ngisi, 4 juga ngisi, begitu terus. Jadi udaranya berimbang, equal, jauh lebih baik secara tenaga ya, daripada standarnya yang hanya langsung 4 jadi 1 ya, itu kurang maksimal. Nah, kemudian yang kita bisa lihat ini sama ownernya sudah menggunakan yang bening ya, untuk memamerkan ya cam gear adjustable keluaran dari HKS ya. Ini di OHC ya 2, ini bisa diatur timingnya untuk menyesuaikan pembakaran. Kemudian dibantu fuel press ya, kita bisa lihat keluaran dari Tome ya, bukan Tome-Tomean, real Tome ya. Jadi bensinnya biar mengalir dengan sempurna ya. Kemudian peranti pendukung seperti strut bar keluaran Cusco Carbon
ya, jadi ringan tapi juga padat. Kita lihat bisa tebalnya segitu ya. Kemudian radiator ini yang besar, full aluminium, keluaran Grady ya. Tutup radiator, keluaran Sharp 1,3 bar ya, jadi nggak gampang buang air ke reservoir ya. Dan intercooler bisa kita lihat bentuknya, ini keluaran dari Grady juga ya. Terus bisa kita lihat ini untuk memperkuat ya, brace memperkuat ya. Jadi kayaknya gantiin yang standar kalau nggak salah keluaran Cusco ya, jadi lebih rigid. Guys, ini sekarang kita coba impresi berkendaranya ya. Ini kita nyalakan dulu. Oke, memang speedonya bukan Optitron ya, Lancer Evolution. Starternya mulus, kita coba nyalakan lampu. Oke, kita coba berjalan. Ini kita injak koplingnya. Ternyata masih empuk guys ya, walaupun ini sudah twin plate ya. Jadi kampas koplingnya itu ganda guys ya. Tujuannya agar hentakannya juga lembut tapi lebih kuat daripada single plate. Yuk kita coba aja, kita masukkan gigi satu. Ini short shifter ya, kita bisa lihat ini short shifter 6 speed manual ya. Kita masukkan aja gigi satu, pendek sekali. Oke, nah, kalau dipakai normal itu masih lebih baik daripada kopling heavy duty yang single plate. Kalau single plate dia lebih kasar, jadi lebih tak 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 tak. Ini sedikit lebih halus tapi tetap gigit guys. Kelebihan dari twin plate, pickup di RPM bawahnya, akselerasinya lebih kencang guys ya, jadi ringan. Itu kelebihannya twin plate. Yang lebih ekstrim lagi itu triple plate guys ya. Cuman triple plate mengakibatkan injekan koplingnya itu jadi lebih keras ya. Ini AC juga dingin, setel di angka 22, 23. Kita lihat kiri kanan, jadi agak dibeler-beler dikit ya. Bukan karena kita mau sok-sokan, tapi memang kalau nggak dibeler itu kasar. Nah, impresinya naikannya masih empuk guys ya, karena ini shock dari Evo MR standar, keluaran dari Bristol, tapi masih bawaannya, jadi masih empuk. Giginya pendek-pendek, ini gigi 2 RPM 2000, ini sekitar 30 km per jam ya. Ini kita bisa lihat impresinya, dan masih nyaman ya. Tas suara 4 silinder, ini knalpot dari Apexi, sedikit agak droning ke dalam tapi enak didengar, jadi irgasme banget ya, enak di kuping. Belok kanan. Masih lembut ya, injakan koplingnya pun untuk hari-hari masih cukup enak guys ya. AC dingin, bantingan empuk, AWD ya, HP hampir 400, 280 AWHP itu sekitar 370, 380 brake horsepower. Jadi ini masih sangat-sangat nyaman, masih sangat enak ya. Terus ini settingan saya setting di tarmac aja ya, karena kalau gravel ban belakang sama ban depannya distribusinya sedikit berbeda. Saya belum mempelajari SCD-nya, tapi kalau nggak salah gravel depan sedikit lebih banyak. Kalau snow kebalikannya. Tarmac kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya ada salah, itu 50-50. Jadi ya kita pakai yang 50-50 saja, karena saya juga belum terlalu mengenal mobil ini dengan baik. Oke, melewati speed trap masih nyaman guys ya, masih nyaman. Short wheelbase ya. Terus radius putarnya, ini setir dibelokin gini itu sudah belok banyak ya, dibandingkan dengan Galen VR4 saya. Ingat, gearbox yang digunakan Lancer Evolution mulai 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan gearbox Galen VR4 itu sama, tapi setirnya ini diputar dikit aja udah belok banyak
karena dipakai untuk rally dan balap, jadi dibutuhkan kelincahan yang nggak harus kita memutar tangan sampai begini ya. Jadi Lancer Evo hanya satu putaran udah mentok. Kalau Galant VR4 hampir 1,5 penuh. Galant ST hampir 2, 1/3/4 lah boleh kita bilang ya. Nah ini masih empuk banget ya, responsif, kita lihat seperti ini masih enak ya. Nah ini kita coba putar balik dengan mepet ya. Nanti kita perhatikan setirnya, mentoknya. Kita masukkan gigi 1. Iya, ini udah mentok ya. Jadi enak banget putar baliknya, kita nggak perlu muter setir banyak-banyak ya. Nanti kita coba di lurusan ya. Akselerasinya turbo mifec seperti apa. Sayang di sini nggak ada boost meter ya, jadi kita hanya bisa main feel kapan turbonya spooling ya. Nanti kita coba di lurusan sana sedikit berakselerasi, melewati speed bump lagi tanpa ngerem, masih sangat nyaman guys, karena ini belum coilover, adjustable ya, jadi masih bawaannya dari Evo 9 MR. MR itu khusus ya, jadi shock breaker kaki-kakinya dikeluarkan oleh Bristol langsung dengan spek tertentu, jadi udah setara coilover tapi non adjustable ya. Jadi ini mobil masih enak banget ya, kita coba ya akselerasinya. Mantap guys, bentar aja udah hampir 140 tadi ya. Itu dia tadi rasanya jambakan turbo, single turbo, masih TD04 tapi sudah pakai kompresor wheel yang titanium ya. Itu lebih ringan, jadi putaran bawahnya spoolingnya lebih cepat. Max boostnya kurang lebih sama dengan yang kompresor wheel yang aluminium ya, yang umum, tapi dia lebih ringan guys. Kenapa kok nggak pakai ball bearing untuk daily? Karena ball bearing untuk daily itu cepet banget ausnya. Jadi ini masih journal bearing, tapi sudah menggunakan kompresor wheel yang titanium ya. Itu dia impresi berkendara dari Lancer Evolution 9 MR, walaupun statusnya convert, tapi sudah hampir menyerupai originalnya. Nah itu dia tadi guys hasil review lengkap dari Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR yang convert ya. Walaupun convert ini udah real banget nih feel-nya ya, udah sama dengan yang originalnya. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan lupa tampilkan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan episode kami selanjutnya. See you in next episode and see ya.